Tadinya gue optimis tuh, bener-bener optimis, oh bisa nih sekolah. Terus abis itu ada berita itu yang di Pekalongan pecah telur, gurunya sakit. Maksain ngajar. Iya, maksain ngajar, terus akhirnya menyebar lah itu jadi dari berapa orang jadi berapa orang. Tidak. Aduh, Bang, antara itu. Hai Militan. Balik lagi sama kita di sini di Militan Podcast. Jangan lupa apa itu Intan? 5M. Apa tuh? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, sama menjaga imunitas. 5M. Jangan lupa ya guys. Sama juga kita kayaknya harus semakin sering ingat 5M ini karena udah mau mulai sekolah offline. Yeay. Ya Allah, atau gue sih galau sih kalau gue sih. Ada mungkin beberapa ibu-ibu yang oh my god, sekolah nggak ya? Ada ibu yang ada ibu yang oh no, kayak gitu kali ya. 3 kubu nih jadinya nih, bukan 2 lagi, 3 tapinya kubunya. Gue galau karena kan sekolah anak gue di Bekasi ya. Meskipun gue tahu sih taat banget. Iya, sekolahnya Zi taat banget dan semua guru-gurunya udah divaksin. Tapi kan ya vaksin gue dari ketawa terus gitu. Jadi gini guys, sebelum kita record ini kita lagi bahas tentang vaksin. Iya. Intan tuh lagi susah banget untuk ngantri vaksin gitu. Sedangkan gue banyak banget yang menawari untuk ayo vaksin prioritas boleh. Tapi gue lu kenapa kagak vaksin? Gue kesel banget. Aja sayang, nggak apa-apa udah gue nanti gampang. Dia kesel gitu loh. Iya soalnya emang Bekasi tuh emang antriannya masih belum jelas kapan gitu kayak gue kan udah masukin nama dari malah sebelum gue duluan kan. Iya duluan gue kan. Sebelum puasa sebelumnya lagi. Iya sebelumnya lagi dari bulan Januari gue dimintain tuh sama Bu RT gitu kan untuk masukin nama. Terus sementara dia belum waktu itu. Nah terus terus lu cerita lu banyak banget yang nawarin vaksin. Gue ada kali 5 orang yang nawarin untuk ayo vaksin, ada yang prioritas, ada apa kayak bener-bener yang kayak mudah banget sebenarnya kalau gue menjawab iya tuh udah cepet gitu. Tapi gue yang kayak udah gak apa-apa buat orang lain aja, aku santai. Jawaban gue gitu. Terus udah kayak udah bingung gitu. Gitu. Ya bisa santai itu gitu ya. Gak apa-apa lah ya sayang kan. Iya sih gak apa-apa. Kan? Itu pilihan nih. Pilihan ya. Itu pilihan. Cuma gue dongkol. Ini barusan juga tadi di WA lagi sama temen gue. Mau gak Mi gitu. Gue santai aja sih soalnya ya. Boleh gak itu buat gue terus gitu. Tapi emang KTP Bekasi nih agak-agak sulit gitu ya. Kenapa sih susah? Padahal cuma sebelah-sebelahan doang sama Jakarta. Iya, kenapa? Beda birokrasi, beda lain-lain ya. Sama juga nih kayak sekolah offline. Ya kan Bekasi sama Jakarta nah juga itu dia ini berhubungan sama itu. Jadi gue sih percaya kalau guru-guru udah divaksin semua. Karena kan waktu itu juga pas guru-guru divaksin mereka menginfokan ke wali murid ya, ke orang tua kalau mereka udah divaksin. Cuma kan ya itu teman-temannya Zi, anak-anaknya, orang tuanya Zi, dan termasuk gue itu kan belum divaksin. Jadi kita khawatir gitu nih, gue nih cemas. Gimana saya khawatir gimana nih sekolah offline gitu. Jadi lu di kubu yang tengah-tengah nih ya, yang yang kayak galau. Sebenarnya gue udah lelah juga nih menghadapi sekolah online. Nih jadi 3 kubu nih, lu kubu yang galau, gue kubu yang yes, ada kubu yang no. Kita emang gak ada nih orang yang di sini yang mewakili. Gue masih yang bimbang gitu, galau. Karena pertama, ya itu tadi kan sekolahnya, gue sih percaya sama pihak sekolah bahwa udah menaati baik banget lah nih protokol kesehatannya. Cuman kan pasti ada lah gitu kayak maksud gue kayak misalnya kalau di sekolahnya Z yang gue tahu ya itu jemputan belum ada. Sementara gue kalau nggak ada jemputan berarti harus ada yang antar jemput Z untuk sekolah. Nah itu kan pasti harus ada 1 orang yang didedikasikan untuk antar jemput Z. Nah ini tuh yang agak PR nih karena mobil cuma 1, manusianya banyak banget yang mau pakai. Udah kayak gitu lo mesti kayak nunggu karena sekolah offline nih nggak mungkin selama kayak yang biasanya. Iya, dan itu harus ditungguin juga, nggak bisa yang dianterin terus habis itu pulang gitu. Terus udah gitu kan nggak mungkin pakai nggak mungkin pakai jemputan nggak mungkin pakai jemputan sekolah. Bukan, nggak mungkin pakai
taksi atau apa gitu kayak ya. gitu kan juga nggak mungkin juga gitu. Gue masih parno juga sampai sekarang, gue masih belum berani bawa anak untuk Iya, bokar bener-bener. atau apa gitu. Kalau Jadi gue serba salah galau gitu. Sedangkan di sekolah kadang memberi perintahnya bahwa orang tua yang menunggu harus di mobil masing-masing. Iya, kayak gitu nggak boleh duduk di berarti pelataran sekolah. berarti kan kalau gitu sekolah offline-nya hanya untuk orang-orang yang punya mobil dong gitu, atau Iya, paling nggak harus ada orang tua yang emang atau antar Bersedia. jemput gitu ya, bersedia untuk nungguin anaknya gitu loh. Sementara kan ya udah itu tadi gitu, maksudnya sulit lah. Kalau gue sih ngerasa itu akan lebih rempong pasti daripada mau offline sekolah online. sama rempongnya sih, karena offline dengan situasi seperti ini juga nggak mudah kayak yang dulu kan. Iya, kita bisa benar. nunggunya lama atau tinggal pergi aja terus naik ojek atau sama mbak atau sama Iya, yang lain, iya udah nggak bisa kayak gitu lagi juga kan. Ditambah lagi kita belum pernah nyoba nih bakalan kayak gimana nih, kita nggak tahu trial and error. Nah itu gimana. jadi 2 kali trial sekolah offline itu sih pas nggak bisa terus. Yang pertama pas nggak ada yang nganter apa gimana waktu itu, terus yang kedua pas kemarin lagi mudik. Lagi mudik ya. Jadi kayak nggak tahu situasinya. Jadi gue belum bisa ngebayangin situasinya kayak gimana gitu loh. Gue bisa bayangin soalnya si Zea ini anak gue yang kedua tuh nyoba 3 kali gue ke sekolah, 3 kali. Jadi yang pertama itu mungkin masih percobaan, muridnya masih 2. Ya karena kan memang sehari-hari Zea lu antar jemput sendiri kan. Tuh yang pertama kali coba itu 2 murid doang. Mungkin gurunya pusing kali ya, karena anak gue main playground. Playground ngajak temennya. Pusing gitu. Akhirnya yang pertemuan kedua lebih ketat lagi, yang pertemuan ketiga lebih ketat lagi, nggak boleh main playground sama sekali. Orang tua ngedropin cuman di pintu. masuk mobil masing-masing, orang tuanya nungguin di mobil, atau kalau ada waktunya dipanggil orang tuanya baru ngejemput langsung pulang, kayak gitu, lebih ketat. Jadi gue kurang lebih udah tahu sih ya, kayaknya mungkin gampang susah kali ya kalau kayak gitu ya, nggak sih, apalagi anak TK gitu kan. Iya. Tapi kalau gitu, kalau anaknya dikit mah nggak apa-apa kali Tan. Nah itu gue juga kepikiran, ini anak gue kan 3 ya, gitu. Terus sekolahnya tuh yang satu di mana, yang satu di mana. Nah itu dia tuh prakteknya. Meskipun yang sekolah akan baru 2 sih. Ini Yuna juga harusnya tahun ini kan masuk sekolah. Gue juga masih galau nih antara mau nyekolahin dia di sekolah yang emang udah gue pilih sebelumnya, atau yang cari yang searah sama sekolah abangnya gitu loh. Kayak gue, aduh gimana ntar kalau jadwalnya bentrok gitu, maksud gue kayak gitu. Mungkin buat yang lain-lain juga yang anaknya baru mau masuk TK bingung juga nih. Iya. Sekolahin apa kagak? Permasalahannya sekolah juga gimana ya? Iya. Lagi begini. Sekolah gimana ya gitu. Jadi gue yang aduh, udahlah online aja lah terus gitu. Jadi serba salah, mau daftar juga gimana? Oh iya, kalau ya. yang Yuna ini juga ini yang TK ya. Yang sekolah yang gue kepengen tadinya mau masukin Yuna sekolah. Itu tuh nggak ada diskonnya. Nah itu yang bikin gue juga, kok nggak ada diskonnya? Maksud L gitu kan. Tapi sekolah SD anak gue juga nggak diskon. Terus ini, kok nggak ada diskonnya gitu. Tapi ya belum tahu sih, gue belum nanya lagi. Makanya saya masih galau, Bu. Ya nih mungkin sobat-sobat militan juga banyak ibu-ibu yang galau, banyak ibu-ibu yang no, tapi mau no sampai kapan? Kayak pandemi ini akan berlangsung lama sih ya. Cuma nggak tahu ya gimana caranya mensiasatinya. Karena kan nggak mungkin juga terus-terusan kayak begini. Maksud gue, gue udah tahu sih ini pasti bakal berlangsung lama. Tapi paling nggak kalau gue udah yakin semua orang udah divaksin gitu, paling nggak. Atau paling nggak 70% warga Bekasi udah di Bekasi. Warga di Bekasi. Paling nggak warga Bekasi udah divaksin gitu. Paling nggak kan gue juga lebih tenang gitu ya. Berarti anak-anaknya teman-teman gue paling nggak orang tuanya, lingkungannya udah divaksin juga gitu. Dan semoga lah gue aja belum divaksin, bagaimana yang lain? Iya. Pusing saya. Mungkin dengan vaksin agak mengurangi kali ya. Mengurangi kecemasan kali ya, lebih ke gitu. Tapi sebenarnya juga beda sugestinya di otak kita. Padahal sebenarnya kan vaksin itu meskipun udah divaksin tetap bisa kena kan. Cuma paling nggak resikonya kan katanya lebih kecil, lebih sedikit. Ya, mungkin kayak kalau orang bilang apa tuh cacar sama campak itu kalau udah divaksin, campaknya nongolnya dikit sama cacarnya. Kalau nggak banyak yang kayak gitu-gitu sih. Kayak lebih kayak gitu. Mungkin kalau bisa kena tapi COVID-nya nggak terlalu heboh. Jadi pemerintah Bekasi kapan dong kita nih divaksin gitu? Vaksin ayolah, masa kalah sama warga Cipinang? Nyebelin banget asli warga Cipinang ini. Warga Cipinang, puskesmas dekat rumah ya kan, rame terus. Karena tiap hari ada terus yang vaksin, rame terus. Karena benar-benar harus ayo per RT kayak gitu. Gencar gitu. Bahkan yang nggak mau vaksin pun sampai kayak ayo ibu, nanti dapat ini, dapat itu, sampai dirayunya seperti itu. Iya, karena susah sekali mengajak para lansia atau ibu-ibu yang emang punya prinsip yang nggak mau vaksin, itu susah juga sebenarnya. Nah lu juga udah disuruh-suruh? Gue antara mau, tapi gue santai. Gimana gitu ya, gimana?
Nyebelin banget asli. Ya Allah, Tuhan gue kayak belum siap gitu loh, karena kan gue nggak tahu nih kalau habis divaksin tuh bakal ada Efeknya akan gimana? kalau yang mungkin kalau yang sedang fit sekali nggak apa-apa, mungkin kalau lagi drop beberapa teman gue ya ada yang langsung demam, langsung drop, mungkin beda-beda orang kali ya, beda-beda orang beda-beda reaksi di tubuhnya. Iya, reaksi di tubuhnya beda-beda, benar. Ya mungkin kalau kita strong lah ya, hatinya udah strong. Asik. Belagu aja kan, sombong banget. amat. Nah makanya nih kita juga jadi bingung nih, sekolah gimana nih ya. Tapi Pak Jokowi bilang katanya seminggu 2 kali gitu, katanya gue baca berita tadi tuh. Seminggu 2 kali, maksimal 2 jam. Itu gimana tuh jadinya? Nah itu gue sih kepikirannya kalau Yuna sama Z sama-sama di jam yang sama, kelar loh. Amsyong dah gue. Gimana tuh membagi waktunya? Membelah diri kayak gue. Pusing deh ya, tapi gue juga nggak tahu sih namanya sekolah, apalagi yang mungkin yang ruangannya AC kan tertutup. Meskipun mungkin udah dikasih tahu nggak usah makan karena sekolah cuma 2 jam misalnya, kita nggak usah makan, nggak usah minum kan, jadi nggak bakal buka masker sama sekali, bener-bener gitu. Tapi kan kadang di tengah-tengah pengen aus gitu kan, pengen minum, si anak buka masker, bisa ngerti gak ya tuh yang anak SD ya? Ya kalau udah SD mungkin udah lebih paham ya. Kalau lebih kecil gue lebih parno ke Yuna lebih sih. kecil ya TK ya. Soalnya di daerah-daerah nih guys udah pada sekolah, sebagian kayak SMP, SMA, SMK. Itu udah mulai masuk sekolah mereka yang udah gede-gede ini. Ganti-gantian ya. Kayak ganti-gantian, misalnya shift-shiftan gitu sekolahnya. Tadinya gue optimis tuh, bener-bener optimis, oh bisa nih sekolah. Terus abis itu ada berita itu yang di Pekalongan pecah telur, apa gurunya sakit. Oh apa. maksain ngajar. Iya maksain ngajar, terus akhirnya menyebar lah itu jadi dari berapa orang jadi berapa orang. Aduh, gue antara 50-50 sih guys, soalnya media sekarang susah dipercaya. Kadang ada yang bisa dipercaya, kadang ada yang tidak bisa dipercaya. Jadi kita juga bingung nih filternya gimana nih gitu kan. Kadang juga berita ada yang lebay. Iya sih. Gue setelah mudik kemarin gue merasa berita emang ada yang lebay, ada yang tidak. Terus gitu. Jadi gue kayak, aduh gue bingung. Tapi berarti lu dapet cerita itu dong, cerita yang di COVID kan lu dapet gak cerita dari orang kampung yang di COVID kan? Oh banyak dong, banyak banget. Soalnya gue dapet banget tuh cerita-cerita di COVID kan di kampung, di tempatnya. Daerah lah ya. Di daerah. Coba di COVID kan ini, jadi mereka tambah nggak percaya. Itu gue juga nggak tahu ya gimana ya, gue nggak ngerti. Susah soalnya ini jadi gini dulu kita kasih tahu dulu. Jadi kita percaya bahwa virus itu ada, kita juga tahu itu akan ada dan memang sakit. Tapi mungkin banyak birokrasinya di dalam virus ini, jadi bikin orang beberapa bagian nggak percaya kali ya. Banyak kepentingan yang kita juga rakyat jelata nggak akan paham nyampe otaknya mikir ke situ ya kan, nggak bukan ranahnya. Jadi ya udah jagain diri sendiri dan keluarga aja udah paling benar. Ibaratnya pagerin diri masing-masing gitu ya. Makanya ini kayak sekolah offline pagerin diri masing-masing juga nggak ya? Iya itu makanya gue bilang ya kalau gue sih paling nggak kalau misalnya nanti sampai di sekolah paling nggak gue dan satu rumah udah divaksin lah. Kalau gue paling nggak gue dan satu rumah udah divaksin, anak gue sekolah ya udah akan lebih tenang gitu. Tapi kalau misalnya kita belum, karena kan di dalam rumah gue sendiri tuh nggak ada yang prioritas ya, maksudnya yang sama maksudnya nggak ada yang dapat prioritas kayak kesehatan, tenaga kesehatan gitu enggak. Terus PNS kan juga beberapa udah divaksin, di rumah juga nggak ada yang PNS. Terus jadi nggak ada linknya nih, iya nggak ada linknya. Terus lansia gitu juga enggak. Jadi ya udah gitu, nggak ada bener-bener nggak ada yang dapat prioritas. Jadi emang bener-bener nunggu jatahnya gitu. Nah ketika kita belum dapat jatahnya, ini gue kayaknya masih ragu sih antara masukin anak gue atau enggak ke sekolah. Makanya itu nih mungkin sobat Pilitan juga itu yang dirasain kali ya ibu-ibu. Tapi gue lihat story-story orang-orang tuh ada yang happy banget akhirnya sekolah. Mungkin karena udah lelah mungkin nunggu anaknya. Bener. Apalagi anak SMP SMA, kasihan loh ibu-ibu yang anak SMP SMA kadang mereka juga capek mungkin ngasih taunya kayak mungkin telat bangun, telat absen kayak gitu-gitu kan. Oh iya itu gue mengalami kan, adiknya gitu masih ada yang SMA. Iya kan kayak gitu kan ya. Jadi setiap kali dia telat gue yang telepon sama wali kelasnya. Absen, tugas, Kak, absen gitu ya. Kak, Angin belum bangun Kak gitu. Belum absen. Belum absen, aduh. Belum ada. Terus kalau enggak wali kelasnya akan ini di grup ini. Yang baru ada baru 4 orang. Baru 4 orang. Tapi sumpah deh perlu masuk deh. Soalnya kemarin tuh waktu gue lagi nge-gym gitu ada teman gym gue masih kuliah. Terus gue kira dia bercanda, kakak masuk Zoom gue kira bercanda, pas masuk Zoom, astaga ini lagi kuliah beneran ada dosennya dong, gitu kan yang kayak yang lain matiin kamera, terus ada yang bercanda-bercanda,
Terus dosennya udah tua sekali, kayak aduh kasihan. Ini bener-bener emang kayaknya harus offline gitu untuk kuliah kayaknya. Ya nggak sih? Kasihan ya. Kasihan dosen-dosen itu kan udah tua-tua, mungkin dia juga struggle juga untuk bisa sampai Zoom Iya gitu. iya benar-benar. Cara tuh teknologi gimana so, tadi tenang Kak, dosen gue mah ada asistennya, dia nggak ngerti kayak gini. Nah itu lebih kesian lagi ya. Dia udah sampai effort pakai asisten segala macam, mesti emang kayaknya harus offline deh kalau kuliah. Iya harus offline, tapi ya gimana caranya supaya bisa aman juga buat semua gitu maksudnya. Mungkin kayak perkantoran kali, kalau kuliahan mah enak lo gede-gede, udah dewasa. Kayak perkantoran di shift-shift, Iya kalau udah jam-jam. kalau udah gede-gede mah mana. Yang sedih itu kan anak usia dini itu kan mereka kan butuh main, butuh berinteraksi. Maksudnya kalau TK nggak ngejar nilai kali, orang nggak ada nilai juga ya kan. Ngejar cuman kayak ya bersosialisasi, main, terus ya dari dia bermain dia bisa belajar gitu. Cuma maksudnya kalau gue sebagai ibu-ibu yang punya anak usia dini tapi gue belum divaksin, tapi anak gue harus masuk sekolah, terus gue juga nggak tahu lingkungannya kayak gimana, ya gue masih parno gitu loh maksudnya. Ya ngeri-ngeri sedep juga gitu. Tapi beneran ya, vaksin itu jadi kuncian ketika gue kumpul nih, kadang nongkrong-nongkrong nih, ada yang takut. Tenang, gue udah divaksin, tenang. Jadi kuncian guys tuh vaksin sekarang. Tenang, gue divaksin, kayak gitu beneran. Oh iya? Apa jangan-jangan vaksin juga bisa jadi kuncian untuk sekolah offline? Iya, kayaknya harus gitu deh. Iya kan? Nanti gue mau bilang sama wali kelasnya. Cara-cara sekolah offline, keluarga udah divaksin, checklist. Cara-cara sekolah offline cek gitu kan. Sekolah offline cek, guru udah divaksin, cek. OB sudah divaksin, cek. Sampai pegawai-pegawai semua divaksin, cek. Boleh masuk. Iya, baru boleh masuk. Mari kita coba. Mari kita coba guys. Selamat datang di tahun ajaran baru nanti. Iya nih mau tahun ajaran baru. Aduh, selamat berjuang. Semoga tidak sesetres tahun sebelumnya. Berarti tahun kemarin tuh kita full online ya? Iya dong. Ih, kita keren banget, Mi. Iya, kita udah keren banget. Semua ibu-ibu keren. Bawa bapak keren, gila. Mantap. Setahun jadi guru, entah hari guru gua rayain buat diri gua. Oke deh, thank you banget Sobat Militan. Terima kasih Sobat Militan sudah mendengarkan kami. Iya. Mudah-mudahan setelah ini keluar beneran kita semuanya ini ya sekolahnya bisa offline tapi udah lebih baik, lebih tenang. Udah lebih tenang. Gue masih parno sih. Ya, semoga ibu-ibu yang parno bisa mendapat jawaban dari kita, mungkin bisa lapor ke sekolah. Dan ibu-ibu yang bilang no, iya kayak tadi. Apa juga. Yang penting udah vaksin cek gitu ya. Yes. Dan jangan lupa juga dengerin obrolan kita di YouTube channel kita di Hypespace, di subscribe. Terus jangan lupa juga di Instagram kita ini Militan Podcast Double L, dan bisa dengerin juga di podme.id dan di Spotify. Yeay. Sampai ketemu lagi Sobat Militan. Bye Mi. Bye Tan. Bye Militan.